Polisi menangkap 150 orang pendukung Rizik yang diduga sebagai provokator. Ya. Sejak awal saya sudah sampaikan ya. Surat penangkapan terhadap pemimpin Rizik Syihab diterbitkan penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya hari ini. Penyidik dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Sekarang ada tambahan malah. Pergi ke Yaman. Dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Ya, ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, kemudian atau ada pihak yang hilang rezeki, ya, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, dia merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Kita mau tertibkan, kan, jadi dia, ya saya juga punya data-data intelligence, ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan, jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Tapi sekarang saya masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan
Saya percaya dengan evidence based. Ini kita kembali membahas isu tentang penggulingan atau makar ya, kalau istilah kerennya di pemerintahan yang resmi sekarang Pak Prabowo dan Pak Gibran. Sekarang semua sudah terang-terangan mengungkapkan itu. Tidak kita ketahui, tapi itu sudah belak-belakan. Kalau yang kurasakan dan yang kulihat dengan batin, itu hanya dihembuskan oleh beberapa gelintir orang aja. Kalau misalkan masyarakat mau menginginkan itu, aku merasa tidak ada itu. Hanya digaungkan oleh beberapa gelintir orang aja. Aku nggak merasa bahwa ada sesuatu memang besar untuk tujuan menggulingkan Pak Prabowo, kan nggak ada. Saya rasa saya nggak salah lihat karena itu penting adanya kan. Kalaupun misalnya aku bisa melihat itu kan penting itu adanya kan. Betul, betul. Dengan begitu bisa diantisipasi mungkin lewat doa kan? Lewat permohonan dengan Tuhan kan? Karena sekecewa apapun itu pasti akan merugikan banyak orang kan, berbahaya itu. Jadi yang aku lihat ada beberapa orang, lintir orang yang kecewa terhadap Pak Prabowo-nya, apalagi ke Gibran-nya, ke pemerintahan saat ini lah intinya. Apapun alasannya, pokoknya nggak terima lah intinya. Nah mereka ini yang menghembuskan itu, dan dalam cuitannya, seolah-olah menggambarkan memang masyarakat atau rakyat mayoritas tuh menginginkan itu. Padahal itu nggak ada yang aku rasakan, yang aku lihat nggak ada gitu. Sekali lagi nih aku rasakan, aku lihat lewat batin ini nggak ada mayoritas rakyat Indonesia ini punya niatan seperti itu dengan Pak Prabowo. Kalaupun dikeluarkan itu murni personal demi kepentingan pribadi atau karena kekecewaan secara pribadi. Terakhir, Pak Prabowo itu benar-benar tulus niatnya untuk Indonesia ini selama masa kepemimpinannya. Lihat aja. Jadi dengan segala hormat, bukan mengatur, janganlah kita terpengaruh. Itu aja. Kan Pak Jokowi lulusan UGM. Jangan dusta Pak, jangan bohong. Bapak nggak berani membela Pak Jokowi. Oh jelas, karena Bapak membenci Pak Jokowi. Mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ini Pak, yang dituduh oleh anak-anak buah Bapak, mereka ini bernarasi, katanya Bapak dipecat dari menteri karena Bapak ingin membongkar ijazah palsu Pak Jokowi. Benar Pak begitu? Jangan dusta lagi Pak, Bapak harus mengklarifikasi berita bohong ini. Pada waktu Bapak menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi, ada salah satu menteri Pak Jokowi yang menginginkan pembenahan bagi aparatur negara, PNS, kemudian pegawai BUMN dalam hal ijazah. Karena banyak pegawai negeri sipil, aparatur negara yang memiliki ijazah palsu. Usulan dari menteri ini disetujui oleh Pak Jokowi, sehingga mulai dibenahilah penertiban ijazah bagi PNS. Kemudian Bapak di Departemen Pendidikan juga ikut-ikutan membenahi soal ijazah palsu anak buah Bapak. Kenapa ketika pendukung Bapak sekarang mempermasalahkan itu, Bapak tidak mau mengklarifikasi? Klarifikasi dong Pak Anies. Jangan nambah ruwet. Jangan Bapak membiarkan fitnah. Kalau Bapak membiarkan fitnah, berarti kita tahu Bapak bukan Imam Mahdi dan Bapak adalah pengikut DAJAL. Mohon maaf saya terpaksa keras dengan Bapak, karena bukti-bukti, data-data valid. Jejak digital tidak bisa kita hapus. Ada semuanya, Bapak diam saja disebut Imam Mahdi, padahal bukan. Ya kan? Bapak tahu Pak Jokowi punya ijazah asli, lulusan UGM asli. Bapak diam, malah bikin kisruh. Kalau mau menjadi pemimpin di negara ini, perbaiki Pak. Perbaiki gaya Bapak berpolitik. Jangan sesatkan
bangsa ini dengan kedustaan-kedustaan Bapak. Jangan Pak. Kalau Bapak ingin saya mulai mencintai Bapak dan mendukung Bapak, ubah Pak sifat-sifat busuk Bapak itu. Tobat Pak, tobat. Tobat. Jangan bohongi rakyat Indonesia. Anak-anak Bapak itu, anak-anak Abah itu, semua gampang dibohongi, dikibulin. Tapi kalau anak-anak jenderal, sorry aja Pak. Selamat berjuang. Saya hormat dengan pekerjaan kalian. Di balik kokohnya Jokowi Prabowo yang gagal di adu domba, ada skenario yang dimainkan untuk menjegal munculnya Gibran sebagai simbol regenerasi nasionalis yang bakal bikin asing gemetar ketakutan. Jangan panik guys, biarkan saja mereka pada nyonyor guys, karena mereka hanya penikmat komisi proyek haram yang jalur logistiknya diputus total sama Trisula Maut Indonesia, Jokowi Prabowo Gibran. Tonton sampai habis, biar nggak kemakan hoaks dan propaganda psikologis spekulan internasional. Tulis di kolom komentar di bawah pendapat kalian demi persatuan NKRI. Mereka lebih tahu dari saya. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya mau cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Mereka lebih tahu dari saya. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Semua dianalisa. Tapi ini fenomenal. Kata silakan. Demokrasi hanya memang kita waspada. Hati-hati, saya ingatkan, hati-hati. Banyak yang menyampaikan Presiden Jokowi itu tidak tegas. Mereka takut kepada kita, mereka khawatir kepada kita. Kenapa kita justru ikut-ikutan takut seperti mereka? Tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Operasi pembersihan besar-besaran Trisula Maut Jokowi Prabowo Gibran versus mafia global. Pernahkah Anda terbangun di pagi hari menyeduh kopi, lalu menyadari bahwa negara tempat Anda berpijak sedang dikepung dari segala penjuru? Bukan dengan tank atau jet tempur, melainkan dengan perangkap yang jauh lebih mematikan. Permainan opini, manipulasi mata uang, sabotase kebijakan ekonomi, dan adu domba politik di dalam lingkaran kekuasaan tertinggi. Selama puluhan tahun Indonesia diperlakukan seperti supermarket gratis oleh para pemain global. Mereka datang, mengeruk bahan mentah kita dengan harga murah, membawanya pulang, lalu menjualnya kembali kepada kita dalam bentuk barang jadi dengan harga berlipat ganda. Ketika ada pemimpin yang berani berkata, cukup, mulai hari ini tidak ada lagi sejengkal tanah pun yang kekayaannya dibawa keluar secara mentah. Para elit global itu gemetar, mereka panik. Ketika raksasa dunia panik, mereka tidak tinggal diam. Mereka mengaktifkan agen-agen lokal mereka, para birokrat korup, pengamat bayaran, mafia ekonomi, hingga politisi bermental budak yang siap menjual masa depan anak cucu kita demi komisi dan kenyamanan pribadi. Namun ada satu hal yang tidak mereka perhitungkan, solidnya Trisula Maut Indonesia. Jokowi dengan ketenangan taktiknya, Prabowo dengan ketegasan geopolitiknya, dan Gibran sebagai simbol keberlanjutan generasi muda nasionalis. Tiga kekuatan ini menyatu menjadi satu poros yang siap melakukan operasi bersih-bersih terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Ayangkan sebuah rumah besar bernama Indonesia. Di dalam ruang tamunya ada dua kelompok orang yang sedang berdebat. Kelompok pertama adalah poros nasionalis. Mereka adalah orang-orang yang berpikir bagaimana cara membangun pabrik, mengolah energi sendiri, dan memastikan anak-anak kita bisa bekerja di dalam negeri dengan gaji yang layak. Namun di sudut ruangan yang gelap ada kelompok kedua, poros komisioner. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli apakah bangsa ini maju atau mundur. Pikiran mereka sederhana, buat apa repot-repot bangun pabrik? Lebih baik kita ekspor saja bahan mentahnya secara ilegal, lalu kita ambil komisinya di Singapura. Nah loh, mulai kelihatan kan permainannya? Selama masa transisi pemerintahan hingga berjalan penuh, terjadi perang dingin yang sangat sengit di jajaran birokrasi dan kabinet. Banyak yang mengira bahwa setelah pemilu selesai, tensi politik akan mereda. Salah besar, justru setelah pelantikan, perang yang sesungguhnya baru dimulai. Ini bukan lagi soal mencari suara, melainkan soal menentukan siapa yang memegang kendali atas aset-aset strategis bangsa rakyat itu nggak bodoh. Kita bisa melihat bagaimana setiap kali ada kebijakan yang ingin memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, selalu saja ada kerikil yang dilemparkan dari dalam sistem kita sendiri. Ada menteri yang bicaranya tidak sinkron dengan presiden, ada dirjen yang menahan izin investasi strategis, dan ada kepala lembaga yang tiba-tiba rajin sowan ke kedutaan asing tanpa koordinasi. Siapa mereka sebenarnya? Mereka adalah penumpang gelap yang menyusup ke dalam gerbong kekuasaan demi mengamankan agenda bos-bos besar mereka di luar negeri. Operasi senyap yang dilakukan oleh Presiden Prabowo tidak dimulai dengan kegaduhan di media massa. Gaya militer sejati tidak pernah berteriak sebelum menyerang. Pembersihan ini dilakukan melalui pendekatan intelijen taktis yang sangat rapi.
Setiap malam di ruang kerja yang sunyi, laporan-laporan dari Badan Intelijen Negara, BIN, dan tim khusus kepresidenan ditumpuk di atas meja kerja sang jenderal. Isinya bukan sekadar analisis politik biasa, melainkan data konkret. Siapa bertemu siapa, aliran dana dari yayasan asing ke rekening mana, hingga nama-nama pejabat yang sengaja memperlambat proyek strategis nasional, PSN. Modus operandi kelompok penikmat asing ini sangat halus. Mereka menggunakan regulasi sebagai senjata untuk melakukan sabotase. Tiba-tiba sebuah aturan turunan dari undang-undang dibuat begitu rumit. Investor nasionalis yang ingin membangun kilang minyak atau smelter domestik diputar-putar izinnya hingga bertahun-tahun. Di sisi lain, perusahaan multinasional yang membawa agenda eksploitasi mentah diberikan karpet merah dengan dalih kemudahan investasi. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu tidak. Ini adalah bagian dari grand design untuk memastikan Indonesia tetap menjadi negara berkembang yang ketergantungan. Mereka ingin kita terus mengemis teknologi dan modal, sementara bahan baku kita dikuras habis tanpa ampun. Namun, yang panik ternyata bukan rakyat, tapi para penikmat proyek yang selama ini merasa aman di zona nyaman mereka. Ketika surat keputusan mutasi dan perombakan jabatan strategis ditandatangani, banyak pejabat tinggi yang keringat dingin. Mereka tidak menduga bahwa rekam jejak digital dan jaringan bayangan mereka sudah dipetakan dengan sangat akurat. Satu persatu posisi kunci di Kementerian Strategis, mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM), Kementerian Perdagangan, hingga posisi direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi, mulai dibersihkan. Pejabat yang terbukti memiliki afiliasi terselubung dengan kartel internasional digeser ke posisi kering yang tidak memiliki fungsi pengambilan kebijakan ekonomi. Pembersihan ini tidak menggunakan drama politik yang meledak-ledak. Pendekatan yang digunakan adalah potong jalur logistik. Tanpa akses kekuasaan untuk menerbitkan izin dan regulasi, para agen asing ini kehilangan taringnya. Mereka tidak bisa lagi memberikan jaminan kepada bos-bos internasional mereka bahwa proyek eksploitasi mentah akan berjalan mulus. Inilah mengapa dalam beberapa waktu terakhir, kita melihat banyak sekali serangan balik berupa opini negatif di media sosial yang mencoba mendiskreditkan ketegasan kepemimpinan nasional. Mereka sedang membalas dendam karena jalur logistik haram mereka diputus total. Logika sederhana yang bikin asing gemetar. Mari kita bicara dengan logika warung kopi. Bayangkan Anda punya pohon pisang di pekarangan rumah. Selama ini Anda menjual pisang tersebut dalam bentuk mentah seharga Rp5.000 per sisir kepada tetangga kaya Anda. Tetangga tersebut membawa pisang itu ke rumahnya, mengolahnya menjadi keripik pisang premium, mengemasnya dengan bungkus yang cantik, lalu menjualnya kembali ke anak-anak Anda seharga Rp50.000 per bungkus. Siapa yang kaya? Tetangga Anda. Siapa yang tetap miskin dan gigit jari? Anda dan anak-anak Anda. Itulah gambaran kasar dari apa yang terjadi pada nikel, tembaga, bauksit, dan minyak bumi kita selama berpuluh-puluh tahun. Ketika pemerintahan Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor nikel mentah, dunia berguncang. Uni Eropa meradang hingga menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Kenapa mereka sampai repot-repot menggugat sebuah negara berkembang di Asia Tenggara? Jawabannya sederhana. Kalau Indonesia benar-benar mandiri, siapa yang paling rugi? Jelas industri mereka di Eropa yang selama ini hidup subur dari darah dan keringat kekayaan alam Indonesia yang murah. Hilirisasi bukan sekadar istilah keren di buku teks ekonomi. Ini adalah manifesto kemerdekaan ekonomi yang sesungguhnya. Ketika kita mengolah nikel menjadi baterai litium di dalam negeri, kita sedang menciptakan ribuan lapangan kerja untuk anak-anak muda di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kita sedang menarik pajak yang jauh lebih besar untuk mengisi kas negara. Kita sedang membangun ekosistem industri yang membuat mata uang kita dihargai. Tapi bagi negara-negara maju, ini adalah ancaman bagi supremasi ekonomi mereka. Mereka tidak ingin ada pesaing baru di panggung global, terutama sebuah negara kepulauan raksasa dengan populasi hampir 280 juta jiwa. Serangan terhadap hilirisasi tidak hanya datang dari luar negeri lewat jalur hukum internasional. Di dalam negeri operasinya jauh lebih kotor. Mafia ekspor mentah yang kehilangan pendapatan triliunan rupiah per tahun berkolaborasi dengan oknum birokrat untuk melakukan sabotase di lapangan. Modusnya beragam, mulai dari isu lingkungan hidup yang digoreng secara berlebihan, mobilisasi massa berbasis sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA, di sekitar kawasan industri strategis. Kampanye hitam yang menyebutkan bahwa proyek hilirisasi hanya menguntungkan negara tertentu seperti Tiongkok. Setiap kali ada kecelakaan kerja kecil di sebuah smelter yang sebenarnya merupakan masalah teknis standar keselamatan kerja K3 yang bisa dievaluasi, beritanya langsung ditiupkan ke tingkat nasional, seolah-olah seluruh proyek hilirisasi adalah bencana kemanusiaan. Pengamat-pengamat ekonomi berwajah klinis yang sering muncul di televisi tiba-tiba serempak mengeluarkan argumen bahwa hilirisasi itu merugikan, merusak lingkungan, dan membuat utang negara membengkak. Rakyat harus jeli melihat ini. Siapa yang membiayai seminar-seminar mereka?
Lembaga donor mana yang berdiri di belakang yayasan-yayasan yang mendadak peduli lingkungan saat Indonesia mulai menyetop ekspor mentah? Kenapa saat hutan kita digunduli untuk diambil kayunya secara mentah puluhan tahun lalu, mereka tidak bersuara selantang sekarang? Jawabannya jelas, ada pesanan dari luar negeri untuk menghentikan laju industrialisasi Indonesia. Ketakutan asing semakin menjadi-jadi ketika poros Prabowo Gibran tidak hanya melanjutkan hilirisasi mineral, tetapi juga memperluasnya ke sektor energi dan pangan. Program swasembada pangan melalui mega proyek food estate dan optimalisasi lahan pertanian, serta pengembangan biodiesel B50 hingga B100 adalah mimpi buruk bagi kartel pangan dan minyak dunia. Jika Indonesia berhasil memproduksi bahan bakar sendiri dari kelapa sawit, CEPO, dan tidak lagi mengimpor minyak mentah dari luar, bayangkan berapa ratus triliun rupiah devisa negara yang bisa diselamatkan setiap tahunnya. Jika kita bisa swasembada beras, jagung, dan gula, para mafia impor pangan yang biasa berburu rente di pelabuhan-pelabuhan besar akan gulung tikar. Oleh karena itu, segala cara dilakukan untuk menggagalkan program ini, mulai dari penyebaran benih palsu, manipulasi distribusi pupuk subsidi di tingkat bawah, hingga kampanye media yang menyebut bahwa program swasembada pangan adalah proyek gagal total tanpa dasar ilmiah. Ini bukan sekadar politik kekuasaan jangka pendek, ini adalah perang masa depan demi mempertahankan kedaulatan perut rakyat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa ini runtuh selama 350 tahun bukan karena musuh dari luar terlalu kuat, melainkan karena kita terlalu mudah diadu domba. Strategi divide et impera yang digunakan oleh VOC Belanda dahulu kala ternyata masih digunakan oleh kekuatan asing saat ini dengan kemasan yang jauh lebih modern dan digital. Target utama mereka sangat jelas, memecah belah hubungan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Para perancang strategi di Washington, Brussels, dan beberapa ibu kota negara tetangga tahu betul bahwa jika kedua tokoh ini tetap solid, maka agenda keberlanjutan pembangunan Indonesia tidak akan bisa dihentikan. Kolaborasi antara taktik politik kerakyatan Jokowi yang berakar rumput kuat dikombinasikan dengan jaringan geopolitik internasional dan ketegasan militer Prabowo adalah tembok pertahanan nasional yang terlalu tebal untuk ditembus. Oleh karena itu diluncurkanlah sebuah operasi psikologis berskala besar. Anda pasti sering melihat di media sosial akun-akun anonim yang tiba-tiba sangat rajin membanding-bandingkan kinerja antara Jokowi dan Prabowo. Ada narasi yang menyebutkan bahwa Prabowo sedang disetir oleh Jokowi. Di sisi lain muncul narasi bahwa Prabowo akan menyingkirkan pengaruh Jokowi begitu memegang kendali penuh. Ditambah lagi dengan gorengan isu bahwa Gibran Raka Buming Raka hanya dijadikan sandera politik untuk mengamankan dinasti. Tujuannya hanya satu, memancing ego pribadi dari kedua tokoh tersebut agar terjadi gesekan yang berujung pada pecahnya kongsi politik nasionalis. Bagaimana operasi adu domba ini bekerja di dunia maya? Tim cyber khusus bentukan lembaga asing bekerja sama dengan agensi hubungan masyarakat, PR agency, lokal, yang tidak memiliki nasionalisme. Mereka memproduksi ribuan konten infografis, video pendek di TikTok, dan utas panjang di platform X, Twitter setiap harinya. Mereka memanfaatkan setiap momentum kecil, misalnya ketika dalam sebuah acara kenegaraan Jokowi dan Prabowo tidak terlihat bersalaman, atau ketika ada perbedaan diksi dalam pidato politik mereka mengenai sebuah isu global. Konten-konten ini kemudian diamplifikasi oleh jaringan bot, akun palsu yang dikendalikan secara terpusat untuk menciptakan kesan di tengah masyarakat bahwa hubungan di puncak kekuasaan sedang retak. Namun para perancang operasi ini lupa satu hal, Jokowi dan Prabowo adalah politisi senior yang sudah makan asam garam kehidupan politik yang sangat kejam. Mereka bukan anak kemarin sore yang bisa diadu domba hanya dengan modal video TikTok berdurasi 15 detik atau tren tagar di media sosial. Di balik layar, komunikasi antara keduanya justru berjalan sangat intens dan tanpa sekat birokrasi. Mereka sering bertemu dalam suasana informal, makan malam berdua tanpa pengawalan ketat, berdiskusi dari hati ke hati mengenai masa depan bangsa. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia itulah, kedua tokoh ini justru saling berbagi data intelijen mengenai siapa-siapa saja orang di lingkaran mereka yang mencoba bermain dua kaki dan menjadi duri dalam daging. Operasi adu domba ini tidak hanya gagal total, tetapi juga menjadi bumerang yang membongkar kedok para pengkhianat bangsa ke permukaan. Di tengah upaya adu domba yang gencar dilakukan, kehadiran Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden menjadi kunci jawaban yang paling mematikan bagi kubu lawan. Banyak pengamat bayaran memprediksi bahwa Gibran akan menjadi titik lemah dalam pemerintahan karena usianya yang masih muda dan minimnya pengalaman di panggung politik nasional. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Gibran bertransformasi menjadi simbol regenerasi kepemimpinan nasionalis yang sangat taktis. Dia tidak banyak bicara dalam retorika politik yang mendayu-dayu, melainkan bergerak cepat mengeksekusi program di lapangan dengan gaya anak muda yang serba digital, efisien, dan to the point.
Keberadaan Gibran di samping Prabowo adalah garansi politik bahwa seluruh proyek strategis nasional, mulai dari pembangunan ibu kota Nusantara, IKN, hilirisasi industri, hingga reformasi birokrasi, tidak akan mandek di tengah jalan atau diubah haluannya oleh rezim berikutnya. Ini adalah rantai kepemimpinan yang tidak terputus. Hal inilah yang paling ditakuti oleh pihak asing. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi kepemimpinan satu periode, melainkan sebuah cetak biru pembangunan jangka panjang yang akan dibawa oleh generasi muda Indonesia hingga menuju tahun 2045. Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa pidato internalnya sering menekankan pentingnya loyalitas tunggal kepada NKRI dan rakyat Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, sebuah dokumen rahasia yang sering disebut oleh kalangan dalam istana sebagai daftar hitam in blacklist mulai disusun secara sistematis. Isinya adalah nama-nama elit politik, birokrat karier, hingga pengusaha kakap yang rekam jejaknya terbukti lebih mementingkan keuntungan pribadi dan agenda asing ketimbang kepentingan nasional. Bagaimana cara mendeteksi para penghambat bangsa ini? Ciri-cirinya sebenarnya sangat mudah dibaca oleh rakyat biasa. Mereka adalah pejabat yang selalu mencari alasan teknis untuk menunda-nunda pelaksanaan undang-undang yang pro-rakyat. Mereka adalah orang-orang yang ketika diajak bicara tentang kemandirian energi, responsnya selalu pesimistis. Kita belum mampu, teknologi kita belum siap, biaya terlalu mahal. Mereka adalah elit yang lebih sering menghabiskan waktu liburan dan menaruh aset kekayaan mereka di luar negeri daripada berinvestasi di tanah air sendiri. Mereka fasih berbicara menggunakan bahasa asing di forum internasional, tetapi gagap dan tuli saat mendengar jeritan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk atau keluhan buruh lokal yang posisinya digeser oleh ego sektoral regulasi yang mereka buat sendiri. Operasi pembersihan besar-besaran ini sudah mulai berjalan di berbagai lini penting pemerintahan. Sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti BUMN Karya, Lembaga Keuangan Negara, Kementerian Teknis Pengelola Sumber Daya Alam, hingga institusi penegak hukum menjadi fokus utama pembersihan. Prabowo menggunakan wewenang prerogatifnya sebagai presiden dengan sangat terukur. Tidak perlu ada kegaduhan politik di parlemen. Caranya adalah dengan memanfaatkan momentum evaluasi kinerja berkala. Pejabat yang masuk dalam radar merah tidak akan diberikan perpanjangan masa jabatan atau langsung diganti melalui keputusan presiden kilat dengan alasan penyegaran organisasi. Rakyat mulai melihat hasilnya sekarang. Banyak wajah baru yang mengisi posisi direksi BUMN dan dirjen kementerian yang bukan berasal dari titipan partai politik transaksional, melainkan para profesional murni dan perwira-perwira muda yang memiliki integritas serta semangat nasionalisme tinggi. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dibeli dengan uang kertas dolar atau fasilitas kemewahan di luar negeri. Pembersihan ini mengirimkan pesan yang sangat kuat ke seluruh jajaran birokrasi. Era di mana Anda bisa mengabdi pada dua tuan, Indonesia dan kepentingan asing telah berakhir. Pilih setia pada NKRI atau Anda akan disingkirkan tanpa hormat. Perlawanan dari para elit yang masuk dalam daftar hitam ini tentu saja ada. Mereka mencoba menggalang kekuatan politik di DPR, mencoba memainkan isu pelanggaran hak asasi manusia terkait pencopotan jabatan mereka, hingga mencoba memboikot jalannya rapat-rapat kerja pemerintahan. Namun, semua upaya perlawanan tersebut layu sebelum berkembang karena satu hal, rakyat berada di belakang keputusan tegas sang presiden. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya
entah itu antara suka dan tidak suka, yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Nah, dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.